Halo rekan-rekan, selamat datang di pelajaran statistik inferensi bersama saya Kartika. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis satu sampel. Sebelum masuk ke uji hipotesis satu sampel, apa sih hipotesis itu? Mungkin ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Hipotesis itu adalah pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Biasanya kita sering mendengar hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, oleh karena itu, uji hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi di sini kita akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan pada data yang kita peroleh dan kita kumpulkan. Terdapat 6 langkah dalam pengujian hipotesis, yaitu pertama kita menentukan H0 dan HA, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, kita menentukan level of significancy atau biasa kita sebut alpha. Kemudian kita menentukan uji statistiknya, bisa uji T, uji Z, uji F, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kita menyatakan aturan keputusan, apakah nantinya kita akan menerima atau menolak hipotesis. Kemudian kita memilih sampel dan menghitung nilai statistiknya, dan yang terakhir kita membuat suatu kesimpulan. Untuk uji hipotesis rata-rata populasi terbagi menjadi dua, yaitu ada yang standar deviasinya diketahui. Di sini kita bisa menggunakan uji Z atau Z hitung. Lalu yang kedua, standar deviasinya tidak diketahui. Nah, kita bisa menggunakan uji T atau T hitung. Nah, untuk pengujian hipotesis di mana min-nya diketahui, standar deviasinya diketahui, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk yang standar deviasi populasinya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Nah, berikut adalah contoh untuk standar deviasi yang diketahui. Dari soal ini dapat kita ringkas menjadi diketahui X bar sama dengan 203,5, lalu mu sama dengan 200, standar deviasi sama dengan 16, dan n atau jumlah data sama dengan 50. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu hipotesisnya, di mana H0 mu sama dengan 200 dan HA-nya mu tidak sama dengan 200. Selanjutnya dari soal tersebut kita bisa lihat bahwa alfa yang diketahui adalah sebesar 0,01. Kemudian dalam soal diketahui nilai standar deviasinya, maka kita bisa menggunakan uji Z untuk perhitungan. Tahap selanjutnya kita tentukan nilai kritis berdasarkan nilai alfa 0,01 sehingga kita dapatkan Z tabelnya sebesar 2,576. Dengan aturan keputusan, kita akan menolak H0 ketika Z hitung lebih besar daripada Z alpha atau Z hitung lebih kecil dari minus Z alpha. Lalu kita hitung nilai Z dengan rumus yang hasilnya sebagai berikut. Dari perhitungan didapatkan nilai Z sebesar 1,547 di mana dia jatuh di wilayah penerimaan antara minus 2,576 dan 2,576 sehingga H0 diterima. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jumlah rata-rata meja yang diproduksi tidak berbeda atau sama dengan 200. Selanjutnya kita akan membahas contoh ketika standar deviasi tidak diketahui dengan soal sebagai berikut. Berdasarkan soal diketahui bahwa X bar sama dengan 56,423 yang didapatkan dari total keseluruhan biaya kita bagi dengan jumlah data. Kemudian mu-nya sama dengan 60, lalu S atau standar deviasi sampel sama dengan 10,41 dan N sama dengan 26. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, sama seperti yang sebelumnya, kita buat terlebih dahulu hipotesisnya di mana H0 mu lebih besar sama dengan 60 dan HA-nya mu kurang dari 60. Selanjutnya dari soal kita juga bisa lihat bahwa diketahui alfanya sebesar 0,01. Kemudian karena di sini nilai standar deviasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T untuk perhitungan. Jadi di sini bisa kita dapatkan dengan alfa 0,01, nilai T tabelnya sebesar minus 2,485. Sehingga aturan keputusan yang kita buat adalah sebagai berikut, yaitu
kita akan menolak H0 ketika T hitung kurang dari T alfanya. Nah, kemudian kita hitung nilai T-nya sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Dari perhitungan, didapatkan nilai T sebesar minus 1,82 yang lebih besar dari nilai T tabel sebesar minus 2,485 sehingga H0 diterima. Nah, terakhir kita dapat simpulkan bahwa biaya rata-rata untuk memproses klaim lebih dari sama dengan 60. Demikianlah pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Selamat belajar!